Di tengah arus deras digitalisasi dan maraknya platform berita online, keberadaan kios koran tampaknya menjadi sesuatu yang langka. Namun, di sudut-sudut kota masih dijumpai kios-kios kecil yang dengan setia menjajakan koran fisik setiap hari dan tetap eksis hingga kini. Salah satu kios koran yang terletak di Jalan Hayam Buruk Denpasar yaitu kios Budi Jaya milik Nyoman Sarjana telah berdiri selama 3 dekade sejak tahun 1989. Pria asal Gianyar ini mengatakan kios Budi Jaya merupakan usaha yang dirintis oleh orang tuanya menjual koran cetak dan aneka jenis buku mulai dari buku anak-anak, majalah dan buku agama. Meski pelanggan tak seramai dulu, Nyoman Sarjana masih membuka kiosnya dari pukul 8 pagi. Sebagian besar pengunjung yang datang adalah kalangan orang tua, membeli beberapa buku dan koran cetak. Kios ini tidak hanya menjual koran dan buku bacaan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial. Pengunjung tidak hanya datang untuk membeli, tetapi juga bertukar cerita, berdiskusi, dan bernostalgia dengan bacaan yang ditemukan di dalam kios ini. Bagi Nyoman dan para pengunjung, membaca koran adalah ritual pagi yang masih dilakukan sampai saat ini. Meski begitu, tantangan tetap ada. Penurunan oplah, biaya produksi yang tinggi, jumlah loper koran yang semula sebanyak 50 orang, kini hanya berjumlah 10 orang. Hal ini adalah dampak dari perkembangan dunia digital serta persaingan dengan media online membuat kios-kios ini harus memutar otak untuk tetap mempertahankan usahanya. Tidak sedikit juga kios koran yang mulai menjajaki kerjasama dengan berbagai penerbit koran cetak serta komunitas pelajar yang membutuhkan akses ke sumber bacaan fisik. Kalau mulai jualan di sini mulai tahun 1989. Ya, mulai dari sanalah merintisnya sampai hari ini, sampai 2025. Ya, 3 dekade lah. Kalau peminat sekarang masih yang umur-umur 60-an. Ya 50-an, 60-an lah, yang masih yang nggak bawa pakai HP lah gitu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang udah bingung yang mana namanya koran. Kalau sini ya, dia nanya koran masih jarang sekali. Mudah-mudahan dari sekolah-sekolah masih ingin membangkitkan gimana minat baca anak-anak gitu. Itu saya inginkan biar sekolah-sekolah itu ya mengingat ini namanya koran kembali seperti media-media yang sebelum ada HP gitu. Yang masih ingat jadi kenangan dia ke sini kadang-kadang. Oh, ini kenangan saya dari baca Bobo, masih anak-anak, masih bapaknya masih bertahan sampai hari ini. Cuma orang bilang luar biasa gitu. Bapaknya masih bertahan. Kepada guru-guru atau dosen-dosen untuk mengingatkan kembali bahwa pernah ada media-media sebelum HP itu yang memberitakan atau mengangkat suatu kejadian di suatu daerah atau dimanapun. Inilah media yang dulu biar diingatkan kembali kepada anak-anak atau anak-anak didiknya gitu. Ya mencari clipping lah biar ingat kembali bahwa bacaan itulah yang dulu bacaan yang luar biasa dan sampai sekarang pun masih gitu. Fenomena ini menyadarkan bahwa transformasi digital tidak selalu berdampak pada eksistensi koran cetak. Sebaliknya, ini menjadi kesempatan untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kios koran mungkin tak lagi menjadi sumber utama berita, tetapi tetap memiliki tempat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai simbol budaya, membaca yang autentik dan penuh nostalgia. Bunga Widrayani, Bali TV.